kami ingin memperlihatkan bagaimana ya Ustadz Felix ini saat memberikan tausiah ya. Salah satunya pernah di TV One ya. Pernah. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan. Sesuatu yang memang asing terhadap umat pada zaman sekarang karena umat sudah terlanjur dininabubukan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menganggap pemimpin dan kepemimpinan itu di luar bahasan Islam. Betul begitu Ibu sekalian. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jauh daripada itu, Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Saya nggak akan masuk ke dalam kontennya, Ya. tapi saya melihat ada ciri khas sendiri dari Ustadz Felix. Ngomongnya cepat. Itu dia. Jadi pertanyaannya sedikit gitu, jawabannya bisa wah banyak sekali. Saya Emang sering gitu ya. diprotes gara-gara itu, ngomongnya cepat. Itu satu ciri khasnya, Ya, cepat ya. Yang kedua, Sipi ciri khas dong. Ya, ganteng yang ketiga. Ganteng yang ketiga, oke. Dan kemudian batikan selalu. Iya betul. Kenapa? Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa seorang ustadz itu tidak harus angker. Seolah-olah ada pembatas antara dia dan audiens. Saya tidak ingin ada batas antara saya dan audiens. Bahwa saya sama seperti mereka, sama-sama manusia. Dan saya tidak ingin ada perbedaan antara saya di luar dan saya di panggung. Bahwa saya ketika di panggung ya itulah ketika saya di luar. Itulah ketika saya di rumah, itulah ketika saya dimanapun. Tidak perlu ada kemudian pembatasan segala sesuatu. Wow. Dan satu lagi, nama juga tetap dipertahankan Felix Xiao gitu. Ya, Felix Xiao. Pertama itu tidak berhalangan di dalam Islam bahwa ketika kita berbicara tentang nama hanya beberapa nama yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad. Tapi Felix itu diberikan oleh bapak dan ibu saya dan saya menghargai mereka bahwa ini adalah pemberian mereka. Saya berusaha menghargai mereka. Artinya juga dari bahasa Latin Felix artinya keberuntungan. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua lebih marketable Mbak. Nah, kenapa lebih marketable ketika kita lihat spanduk hadirlah pengajian oleh Muhammad Al-Fatih oleh biasa aja. Tapi ketika lihat Felix ya siapa ini pengen lihat. Nah mudah-mudahan ketika dia lihat, dia dengar, dia lebih mengetahui tentang Islam dan mau untuk kemudian sama-sama memperjuangkan Islam. Oke. Di episode ini, 1 jam lebih dekat, mungkin kita akan banyak flashback ke belakang juga. Ada gambar-gambar, ada artikel yang Ustadz bisa terangkan ya. Ini dia, ulas posisi pria wanita. Ustadz Twitter diserang dalam tanda kutip di lini masa. Berasa ada serangan itu? Nah jadi kalau diserang itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi ketika kita memang masuk dalam ranah dakwah kita harus siap untuk kemudian menghadapi apapun juga. Namanya orang yang mencela, namanya orang yang memaki, namanya orang yang memuji, itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Dan kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Kontroversi memang tidak selalu merugikan tapi lebih banyak menguntungkan. Karena kenapa? Justru kita terekspos lebih banyak. Dan ketika kita terekspos lebih banyak kita menyerahkan pada orang-orang untuk menilai kita sendiri seperti apa. Kita lihat artikel lagi ya, Ustadz Felix Xiao dicekal masuk Amerika Serikat. Kemarin tuh ya. Apa rasanya dicekal masuk Amerika? Ngeri-ngeri sedap. Ya jadi saya berdakwah di Amerika itu sudah sejak tahun lalu. Jadi tahun 2013 saya berjalan di West Coast ya di pantai barat Amerika di sekitar 10 kota di Amerika. Kemudian saya mengelilingi kota-kota itu sambil berdakwah. Dan tahun 2014 alhamdulillah mereka minta saya untuk di East Coast untuk menyisir bagian sebelah timur daripada pantai Amerika. Nah waktu itu saya sudah sampai di Houston. Kemudian saya dimasukkan dalam secondary room yang saya pikir adalah sudah biasa gitu kan ya. Karena kenapa? Karena pas pertama kali saya ke Amerika pun saya juga masuk ke secondary room. Tapi saya pikir ini paling cuma 2,5 jam interview biasa, tapi ternyata tidak. Ternyata mereka lebih daripada interview. Nah, setelah kemudian mereka menyampaikan segala sesuatu itu, ternyata saya dicekal dari pelanggaran visa. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya berada di Amerika di tahun lalu saya dianggap melakukan kerja sehingga visa turis itu menjadi batal. Nah, sehingga seluruh visa-visa saya dibatalkan dan saya dipulangkan ke Indonesia.